Kami tidak meminta rezeki kepadamu. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa. Quran Surat At-Toha ayat 132. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda. Dan pemirsa, di studio sudah hadir bersama kami seorang narasumber bernama Ibu Mutia. Assalamualaikum Bu Mutia. Waalaikumsalam. Selamat pagi juga Mas Farid. Selamat pagi Ibu Mutia. Terima kasih sudah hadir dan nanti akan bercerita di Tawakal ya Bu Mutia ya. Iya Pak. Baik. Pemirsa, selain juga Ibu Mutia, sudah hadir bersama kami Ustadz Muhammad Bukhari Muslim. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Segar banget hari ini ya, pagi ini. Pagi, sehat. Sehat, insya Allah. Dan pemirsa, langsung saja kita tanya ke Ibu Mutia. Ibu Mutia, Ibu punya masalah dalam kehidupannya juga dengan suami ya, betul ya? Iya. Nah, Ibu bisa cerita kita lebih detail lagi permasalahannya seperti apa Ibu? Gini ya Mas Farid, Pak Ustadz, saya juga nggak tahu suami saya itu layak disebut suami atau tidak gitu. Tapi selama saya berumah tangga dengan dia gitu, sering kali banyak hal yang menyakitkan gitu. Terutama soal penghasilan. Penghasilan yang sering dibohongin gitu selama 13 tahun. Saya kira dia gaji cuma berapa, 400.000 sebulan gitu. Saya pikir saya bisa mengolahkan dengan jualan atau apa gitu. Tapi itu menjadi keenakan bagi dia tuh terus aja selama itu ngasih gitu aja ngasihnya gitu. Pekerjaannya apa? Di mebel sih dia. Jualan mebel? Enggak, bikin Mebel? Ya, bikin tapi dia ke bilang, orang gitu kerja. Oke, dia kerja sama orang tapi dia Iya. bikin mebel. Dia bilang berapa tadi? 400.000 sebulan dia. Ibu sudah punya anak berapa? Saya anak 13 Mas, Pak Ustadz. 13 ada semua. Yang ada sih 6. Yang ada 6. Iya. Tapi dengan 400.000 sudah bisa dipastikan kalau hitungan matematik sih nggak cukup ya Pak Ustadz. Satu ya? orang saja nggak mungkin cukup. Iya. Satu orang nggak mungkin. Nah Ibu untuk membantu menghidupi kehidupan di rumah ini apa Ibu? Ya, saya mencoba kerja ke pabrik waktu itu. Selama 13 tahun itu saya membantu suami. Tapi ya, yang saya terima tuh hanya mendapatkan berita tentang selingkuh dari anak saya gitu. Tapi saya terus aja kerja, nggak dengerin apa kata anak saya gitu. Pak Ustadz, ini Ibu Mutia merasa dibohongi dalam tanda kutip, entah benar atau enggak ya Pak Ustadz ya. Karena dikasih nafkahnya 400.000 tapi anaknya itu 13, sekarang sisa tinggal 6. Nah Ibu Mutia ini mencari pekerjaan untuk menghidupi rumahnya. Ini bagaimana nih Pak Ustadz kalau dilihat dari pandangan Islam seorang suami seperti itu? Kaitannya kata-kata dibohongin suami. Ini penting. Kaitannya adalah tentang kewajiban suami memberi nafkah kepada istri. Memang tidak ada sebetulnya kewajiban untuk memberitahukan kepada istri berapa sih gaji suami. Gak ada. Gak ada. Yang wajib itu semua kehidupannya istri ditanggung oleh suami. Kalau suaminya makan nasi soto, istrinya harus makan soto. Kalau suaminya beli pakaian harganya 50.000, istrinya juga senilai itu. Itu di hadisnya begitu. Jadi nggak ada, misalnya suami saya penghasilan berapa sih? Tidak ada. Nah, memang sebuah kebaikan apabila antara suami dan istri itu saling terbuka. Agar apa? Kan ini sudah pasangan, pengen membangun rumah tangga. Alangkah bagusnya kalau dia itu terbuka. Suaminya punya penghasilan berapa, istrinya berapa. Nah, bagus nih. Tapi itu bukan wajib. Tadi udah dibilang, ibu seorang istri itu katanya suaminya penghasilannya 400.000. Sudah, alangkah baiknya seorang istri itu husnudon asal semua kebutuhannya itu dicukupin. Gitu. Bahkan seorang istri itu boleh loh
mengambil harta suami tanpa izin suami kalau kebutuhannya kurang. Kan dia harus makan, harus ngasih makan anak-anaknya. Misalnya ternyata suaminya sering ngumpetin uang. Di dompetnya kok 400.000 ini lebih nih. Boleh istri itu ngambil tanpa sepengetahuan suami. Tapi kalau sudah dicukupin kok ngambil, maka haram. Bahkan anak saya meninggal tuh karena saya tuh mikir nggak ada uang gitu mas. Yang 8 bulan itu kan karena sakit panas. Saya mikir ya dari mana saya mau berobat. Zaman waktu itu kan masih mahal-mahalnya rumah sakit gitu. Sampai anak saya di ruang UGD. Saya masih ingat betul itu oksigen. Yang tinggal sedikit lagi napas anak saya. Iya sadar. Ya, ini karena ekonomi Mas Farid. Iya, memang betul. Ini bayangkan seorang ibu susah payah melahirkan. Makanya kita bangga punya ibu yang sayang. Masih bisa mampu menangis. Inilah jaminan ibu. Makanya kalau di dalam syariah itu kalau seorang ibu melahirkan meninggal, matinya syahid. Seorang luar biasa. Sudah 13 kali. Bahkan saya pernah mati suri juga Pak Ustadz pas melahirkan anak kedua. Gimana? Gimana ceritanya Bu? Ya waktu itu melahirkan karena kan gak ada biaya. Saya di rumah melahirkan. Alhamdulillah selamat, tapi doa orang tua mungkin ya harus masih hidup untuk melahirkan lebih banyak lagi. Masya Allah pemirsa, ada kata-kata bagus. Doa orang tua. Ibu Mutia ini masih ngomong doa orang tua. Subhanallah. Sini sebuah mukjizat. Ada harapan anak ini karena doa. Kalau tidak beliau sudah menganggap wafat, mati suri, nggak punya uang. Inilah rezeki itu di tangan Allah, nyawa di tangan Allah, kematian di tangan Allah. Sesusah apapun suaminya itu kurang bertanggung jawab, tapi seorang ibu masih mampu. Ini luar biasa. Ibu Mutia ya. Tapi catatan kita pemirsa, wahai para suami, jangan menyakitin istri-istri Anda. Karena itu adalah titipan Allah. Dulu Anda menjadikan dia, mengangkat menjadi seorang istri. Sehingga di Quran namanya mitsaqon ghalidho, ikatan yang sangat kuat. Nah kalau sudah ikatan itu ya, bahkan kan gini, antum libasul lahun. Kalian itu pakaiannya istri dan istri itu pakaiannya suami. Lah kalau pakaian kan saling menutupin, bukan saling menyakitin. Dibiarin dah, biar istri nyari duit sendiri untuk anak-anaknya. Ini suami macam apa? Bahkan sering juga melakukan KDRT Pak Ustadz. Na'udzubillah min dzalik. Sering banget sama anak. Pernah dia mukul pas waktu tidur siang, mungkin keganggu atau gimana. Sampai giginya rontok. Ya Allah, ibu udah sempat ingetin suami belum? Udah diurus sama keluarga juga. Reaksinya dia? Cuman dia minta masa harus sampai ke polisi gitu. Jadi saya ngalah, ya udah maafin, tapi dia ngelakuin ke saya juga gitu. Pernah. Ya, saya kira Mas Farid, kasus penganiayaan suami kepada istri ini tidak satu atau dua. Ini harus dihentikan. Tetangga harus ikut campur, peduli dengan tetangganya. Anak kalau sudah dipukul, ini udah luar biasa. Apalagi sampai rontok giginya. Itu saya sabar Pak Ustadz. Saya nggak laporin dia karena mikir anak anak-anak saya gitu Pak Ustadz. Biar Tuhan lah yang balas gitu. Boleh. Ibu Mutia bersabar. Ini pahalanya luar biasa. Oke lah, karena mungkin baru pertama gitu kan. Mudah-mudahan dia mau bertobat. Karena dia udah menyatakan sudahlah saya mau tobat kan gitu. Tapi nyatanya tidak hanya anak yang dipukul. Tapi istrinya Bu Mutia juga dipukul. Ini sudah keterlaluan. Ya, saya kira waktu itu juga pernah dia ketahuan selingkuh Pak Ustadz. Saya balas kan ya. Maksudnya balas? Ibu selingkuh juga gitu? Iya saya kenalan enggak. Maksudnya pada saat itu kan saya sudah jatuh talak ya Pak Ustadz.